Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bersama-sama kita akan mempersiapkan diri untuk mendengar dan memperhatikan firman Tuhan dalam ibadah rakyat pada KRW saat ini. Untuk itu kita tidak bertunduk kepala dan kita serahkan di dalam doa. Mari Bapak Ibu kita satu hati dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan Allah yang memberikan kesempatan bagi kami ketika kami bersama-sama memasuki ibadah rakyat, ibadah KRW. Kami ingin menjadikan bagian ibadah ini menjadi kekuatan bagi kami semua selaku milik-Mu. Kami tidak dasari dengan sebagian firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadikan pedoman, petunjuk, bahkan kepastian hidup kami, sehingga hidup kami boleh kami pertaruhkan dalam kuasa dan kehendak-Mu. Pakailah kami semua sebagai alat-Mu untuk menciptakan suasana damai dan sukacita tengah-tengah dunia ini, walaupun krisis yang terjadi atas kondisi dunia yang terkena COVID-19 atau Corona. Biarlah firman-Mu menjadikan pedoman, penghiburan, dan kepastian atas setiap kehidupan kami. Inilah doa harapan yang kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Sempurnakan dan berkati kami semua. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami pertaruhkan doa kami. Amin. Kita perhatikan firman Tuhan di dalam Galatia pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungnya sendiri. Dan baiklah dia yang memberi pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan yang dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari rohnya itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kita kembali memperhatikan di dalam ayat 2 yang akan kita pakai sebagai natnya. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Berbahagialah kita yang saat ini telah menerima dan memperhatikan firman Tuhan. Terlebih berbahagia kalau firman ini dapat kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tentu ada hal yang penting yang perlu kita ketahui bersama. Di tengah-tengah kondisi, situasi kecemasan yang terjadi atas fenomena COVID-19 ini, tentu kehidupan kebersamaan, di mana kita harus merasa bahwa ini bukan keprihatinan lokal tetapi keprihatinan dunia. Selaku warga jemaat, kita diharapkan juga boleh menyambut, menghadapi dengan senantiasa memperhatikan satu dengan yang lainnya. Di tengah-tengah penderitaan kita masih mampu memberikan kekuatan, pengharapan, bahkan barangkali jalan keluar. Justru saja pengaruh dari krisis ini tidak hanya melanda kesehatan saja, tetapi juga berdampak dengan ekonomi. Ya, kita bersyukur karena kondisi kita di pedesaan tidak menjadi sesuatu yang menakutkan. Tetapi kita bisa membayangkan Bapak Ibu bagaimana seseorang yang sedang kena musibah, kena COVID-19 ini,
Tentu dia tidak saja menderita karena diasingkan, tetapi juga dipisahkan dengan keluarga. Bahkan dia kehilangan kasih sayang atau pengharapan. Karena sampai sekarang pun obat-pengobatan yang diberikan untuk mereka yang kena COVID ini belum menjadi jaminan. Dan tentu pemerintah senantiasa berusaha untuk mengatasi hal ini. Dan kita tetap berharap biarlah melalui proses obat-pengobatan, perhatian negara dan bangsa ini menjadi kesembuhan yang segera terjawab bagi mereka-mereka yang kena musibah. Tetapi Bapak Ibu, secara nasional hal ini juga berpengaruh, tidak hanya terkait dengan kesehatan saja, tetapi juga dampak dari pengaruh COVID ini tidak hanya ke ekonomi tetapi juga ke pendidikan. Tentu secara global banyak hal yang mesti harus kita perhatikan. Tidak hanya lumpuh secara ekonomi, pendidikan, tetapi juga hubungan antara satu dengan yang lain ini diatur dengan jarak, diatur dengan batasan tertentu. Namun demikian, apa yang diharapkan di dalam firman Tuhan ini, kita diharapkan bertolong-tolong menanggung beban. Artinya kita sama-sama merasakan senasib. Ya, kita bersyukur karena kita tidak termasuk bagian dari korban langsung, korban COVID itu sendiri. Tetapi paling tidak Bapak Ibu, ketika kita melihat bertolong-tolong menanggung beban kita ini, kita juga mesti mendengar, kita memperhatikan apa yang diharapkan pemerintah. Kita ambil bagian apa yang diharapkan pemerintah, kita bisa mendukung, terutama bagaimana peduli kita dengan lingkungan kita. Pola sehat, pola kebersihan, kemudian juga menjaga cuci tangan, pakai masker dan sebagainya, ini juga salah satu bentuk kepedulian kita bertolong memperhatikan supaya tidak menambah pengembangan virus itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tentu kalau kita boleh artikan lebih jauh, lebih luas, bertolong-tolong menanggung beban ini adalah suatu tindakan di mana kita harus hidup untuk melakukan hal yang baik walaupun dalam situasi yang tidak menentu. Supaya kita tidak hanya larut dalam kesedihan atau keputusasaan, tetapi kita punya optimis, punya harapan ketika Tuhan memberikan kesempatan supaya kita juga peduli kepada kehidupan yang lain. Tentu Bapak Ibu semua kita berharap biarlah apa yang terjadi di negara, di dunia ini, kita juga berharap segera berakhir, karena kondisi itu sendiri akan berdampak lebih luas. Sekalipun demikian Bapak Ibu, negara juga tetap peduli memperhatikan dengan kondisi yang ada. Tetapi selaku warga gereja, selaku warga negara, kita tetap harus mendukung apa yang menjadi program pemerintah. Kita tetap peduli, bertolong-tolongan menanggung beban yang sama. Kita boleh mengatasi bagaimana kondisi COVID ini tidak menjadi berkembang, sehingga waktu yang ada kita boleh gunakan dengan baik, sebaik mungkin di rumah kita masing-masing, tanpa kita mengurangi bagaimana kita peduli antara satu dengan yang lain. Di dalam firman Tuhan mengingatkan di dalam ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kita harus memiliki semangat, memiliki kekuatan, supaya kita juga menuai kiranya krisis COVID ini boleh berakhir, sehingga ini tidak menjadi kecaman, menjadi ketakutan bagi dunia. Tetapi kiranya Tuhan juga senantiasa menyertai dan memberkati kita sekalian. Jikalau kita peduli terhadap kehidupan kita sama, maka disitulah Tuhan juga akan senantiasa memberikan kuasanya, kasihnya kepada setiap orang yang berharap padanya. Mari Bapak Ibu kita berserah di dalam kehendak-Nya. Kita berharap biarlah COVID ini boleh berakhir, sehingga kita tetap memiliki optimis bahwasanya Tuhan tidak pernah membiarkan umat-Nya yang berseru kepadanya. Mari bersama-sama kita satu hati di dalam kuasa.
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kesempatan yang telah Tuhan berikan bagi kami ketika kami boleh merenung sejenak bahwa hidup dan kehidupan kami tetap peduli antara satu dengan yang lainnya dalam menyikapi fenomena COVID-19 Corona ini. Mampukan kami ya Tuhan untuk senantiasa peduli atas program-program pemerintah. Mampukan kami untuk hidup sehat, untuk memperhatikan lingkungan di mana kami hidup. Kami boleh memakai suasana ini untuk merenung sejenak bahwasanya di balik duka cita yang melanda dunia ini ada sukacita dan pengharapan yang pasti bersama Tuhan. Itulah sebabnya kami berharap biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kasih-Mu, memberikan kuasa-Mu, sehingga kami tidak tercekam dengan rasa ketakutan dan kami boleh bersatu padu untuk senantiasa peduli senasib di tengah-tengah kehidupan yang prihatin ini. Bapa, kami juga menyerahkan dan mohon berkat-Mu, berkati para medis yang menangani orang-orang yang kena COVID-19 ini, berkati obat ataupun sarana kesembuhan bagi mereka. Berkati juga keluarga yang kena musibah ini, yang juga tetap mengasihi dan mencintai orang yang dicintai yang saat ini sedang menderita menghadapi sakit penyakitnya. Tolong kami Tuhan, berikan kami peduli terhadap keluarga mereka, terhadap sesama kami, lebih-lebih saudara kami yang sedang menderita kena COVID ini. Tapi secara khusus biarlah pengembangan dari sakit penyakit COVID-19 ini tidak terjadi di lingkungan di mana kami boleh hidup. Kami serahkan pergumulan kami, keluarga kami masing-masing dalam kuasa dan kasih-Mu. Nyatakan kehendak-Mu ya Allah, supaya kami tetap terlindung dari bahaya COVID-19 Corona ini. Kiranya Tuhan sendiri yang mengasihi kami, menyertai hidup dan kehidupan kami, sehingga hidup kami lebih dekat, lebih berserah kepada-Mu. Karena kuasa-Mu Tuhan kami senantiasa berharap, karena kehendak-Mu Tuhan kami senantiasa harapkan untuk memberi kepastian hidup ini. Kiranya Tuhan sendiri yang menyempurnakan dan memberkati kami semua. Inilah doa, inilah harapan yang kami serahkan kepada-Mu, sempurnakan dan berkati setiap harapan dan doa yang boleh kami serahkan kepada-Mu. Dan pada akhirnya kasih setia Tuhan Allah yang tidak berkesudahan dan berkat-Nya yang melimpah yang telah dinyatakan dalam kasih Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian dari saat ini kekal selamanya. Haleluya.